Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Junaidi, asal sekolah UPT SMA Negeri 16 Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jurusan Ekonomi. Merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 12 11 72 52 55 64. Siap melaksanakan praktik pembelajaran pada ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan hari ini. Bersedia. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap, Pak. Duduk. Baik, sebelum itu saya akan mengabsen satu persatu. Pertama, Afra Alisa, Hadir, Pak. Ahmad Syauki, Hadir, Pak. Andi Paika, Andi Kaisanul, Hadir, Pak. Fakhira, Gabriela, Gilbert, Kezia, Hadir, Pak. Huzaima, Hadir, Pak. Margareta. Hadir, Pak. Jadi pada pertemuan hari ini ada dua orang yang tidak hadir karena sakit ya. Jadi kita doakan bersama agar semoga diberikan kesembuhan. Amin. Nah, sebelum itu supaya rasa cinta tanah air tak semakin mendalam, saya akan memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri saja. Jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah karena sekarang ini memasuki jam-jam terakhir dan jam-jam capek ataukah kondisi kita sudah mulai menurun, silakan naikkan kertas selembar, terus buat satu emoticon berkaitan dengan suasana perasaan kalian hari ini, apakah senang, capek, lelah, bebas, silakan digambar emotiknya. Saya berikan waktu kurang lebih 2-3 menit. Silakan. Silakan diangkat emotnya masing-masing. Baik, jadi ada 3 gambaran emoticon, ada yang senyum, ada yang cemberut, ada yang nangis,
Ada yang apa ini? Oh, ada yang berbunga-bunga. Baik, kita mulai dulu yang pertama. Mulai dari ini kita. Kenapa cemberut? Karena ada dua teman yang tidak hadir, jadinya tidak relevan. Oke, karena dia merasa temannya tidak hadir sehingga cukup bersedih. Apalagi teman yang tidak hadir adalah orang-orang yang sakit. Terus yang berbunga-bunga tadi, mana yang berbunga-bunga? Emma, kenapa berbunga-bunga? Bahagia. Oh, bahagia. Tapi ada lagi satu yang sendirian. Dia gambar menangis. Kenapa menangis? Kenapa? Oh, lagi capek. Baik. Jadi karena memang sekarang ini atau saat-saat ini adalah waktu-waktu capek. Jadi supaya kembali segar, kita akan adakan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu temanya adalah Tom and Jerry. Jadi yang jadi Tom adalah yang berusaha menangkap, dan yang Jerry adalah yang berusaha menghindar. Oke? Sudah ditahu sebelumnya? Sudah. Baik, silakan berdiri semua. Baik, kita mulai? Perhatikan kata-kataku. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, 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 menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Ada yang tertangkap? Ada yang tertangkap? Ada yang tertangkap? Kita ulangi sampai ada yang tertangkap, nah. Baik, satu kali lagi. Mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Nah, ada tertangkap. Baik, sudah. Jadi memang silakan duduk kembali, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum masuk di materi, saya ingin bertanya dulu berkaitan dengan materi minggu lalu kita apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Materi minggu lalu kita apa? Silakan, Kenar. Berkaitan dengan Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, jadi materi kita minggu lalu kita adalah berkaitan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Oke. Ada yang masih ingat apa itu kebutuhan primer? Angkat tangan yang bisa. Silakan Siti Nurinaya. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan primer itu kebutuhan utama kebutuhan pokok. Baik, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama dan paling pokok yang harus dipenuhi. Berupa apa itu kira-kira? Berupa makanan seperti beras, ya, pakaian, dan tempat tempat tinggal. Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka selanjutnya yang harus kita penuhi adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah atau pelengkap, oke? Berupa emas dan lain sebagainya, oke? Nah, karena minggu lalu kita sudah bahas berkaitan dengan kebutuhan, maka pada hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi yang mana sangat erat kaitannya dengan kebutuhan, oke? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu adalah menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Terus yang kedua menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, jadi pertanyaan pemantik kita yang pertama adalah, apakah yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi? Terus yang kedua, apakah kalian pernah melakukan kegiatan ekonomi tersebut? Sudah dijawab? Sudah, baik. Jadi, siapa yang mau menjawab? Pak Wita, silakan Pak Wita. Berdiri. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi yang adalah sebuah proses untuk menghasilkan barang atau jasa. Baik. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Oke, baik. Terus yang distribusi, ada yang pernah melakukan kegiatan distribusi? Naya, silakan Naya. Berdiri.
Jadi kegiatan distribusi itu semacam kegiatan untuk menyalurkan barang, Bapak. Ya. Bilang pernah ya kayak waktu saya antarkan pesanannya orang ke orangnya. Kayak pesanan Berarti ada usaha tak sebelumnya? usahanya Mama. Apa itu usahanya? Dia tadi. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya yang menjawab hari ini. Nah, jadi apa yang disampaikan teman-teman kita tadi 3 orang berupa apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi itu sudah benar adanya ya. Nah, sedikit penguatan bahwa secara secara gambaran umum bahwa kegiatan produksi itu seperti ini. Ini gambar di atas. Ini apa yang dilakukan gambar ini? Ya, memecahkan batu. Jadi ini sedikit gambaran kecil bahwa seseorang ketika memecahkan batu yang awalnya bentuknya besar, terus pecahkan berupa ukurannya kecil, itu termasuk kegiatan produksi berupa batu besar menjadi batu kecil. Nah, batu kecil ini dikenal sebagai batu kerikil. Batu kerikil digunakan untuk apa? Berupa bangunan, untuk membangun tembok dan lain sebagainya, kan? Nah, produksi adalah kegiatan ekonomi yang berupa menghasilkan, membuat, dan mencipta suatu barang dan jasa, oke? Terus yang ketiga, faktor produksi berupa modal. Tentu kalau misalkan mencipta suatu barang diperlukan yang namanya sebuah modal. Dan yang terakhir adalah keahlian, jelas. Kalau misalkan mau mencipta suatu barang memang dibutuhkan suatu keahlian. Makanya itu salah satu tokoh ekonomi yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Siapa namanya Bapak Ekonomi? Bapak Ekonomi kita siapa? Betul, Adam Smith. Adam Smith salah satu di bukunya Wealth of Nation ada salah satu pahamnya bahwa kalau misalkan seseorang terampil atau melakukan kegiatan secara terus-menerus, maka dia akan menciptakan suatu keahlian terkait dengan bidang tersebut, oke? Terus selanjutnya adalah apa sebenarnya tujuan produksi ini? Tujuan produksi adalah secara umum jelas untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang kemarin minggu lalu, apa kebutuhan kita yang minggu lalu? Primer, sekunder, tersier. Jadi ketiga kebutuhan ini memang harus dilaksanakan kegiatan produksi. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan konsumsi. Jadi konsumsi juga disampaikan bahwa kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan suatu manfaat dari barang tersebut. Jadi kalau misalkan sudah dilaksanakan bisa tersebut, termasuk kita sudah menggunakan kegiatan konsumsi. Nah, faktornya itu berupa ada namanya faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, kalau misalnya faktor ekonomi berupa apa kira-kira? Berupa barang dan jasa, betul, produksi. Apalagi yang paling penting? Apakah modal? Yang paling cocok berkaitan dengan masyarakat apa? Sebagai masyarakat, sebagai konsumen, maka diperlukan untuk kalau misalnya mau mengkonsumsi suatu barang, maka diperlukan yang namanya betul materi, oke? Itu faktor ekonominya. Terus kalau misalkan faktor non ekonomi berupa apa? Betul sekali, berupa budaya. Kalau misalkan budaya yang di masyarakat Indonesia itu berupa musimnya panas, kan tidak mungkin kita membeli jaket apa dan lain sebagainya. Pasti yang digunakan itu pakaian yang tipis dan lain sebagainya. Oke? Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan ada sebuah mobil, oke? Sebuah mobil tersebut telah rusak. Apakah masih bisa dikonsumsi ataukah tidak? Masih. Angkat tangan yang bisa bilang masih, angkat tangan yang bilang masih. Silakan. Oke, berikan saya alasan kenapa bisa dikatakan masih bisa digunakan, masih bisa dikonsumsi. Silakan. Ya, Maharani. Masih bisa diperbaiki. Oke. Terus yang mengatakan tidak? Siapa? Jadi kalau misalkan ada sebuah mobil kan apa tujuan diciptakan mobil untuk digunakan dalam berkendara. Jadi kalau misalkan mobil sudah rusak, maka manfaatnya itu sudah tidak
sudah tidak ada, oke? Karena manfaatnya itu sebuah mobil adalah untuk mengantar atau dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan sudah rusak, berarti manfaatnya itu sudah tidak ada. Kalau misalkan manfaatnya sudah tidak ada, berarti sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Jelas? Jelas ya? Jadi yang kita konsumsi pada suatu barang itu adalah manfaatnya. Oke? Baik. Sebelum itu, selanjutnya saya akan memutarkan satu buah video. Silakan disimak dan silakan bertanya kalau misalkan ada pertanyaan yang ditanyakan. Silakan diperhatikan gambarnya. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel Free House. Oke. Besar suaranya tidak? Ada kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Tidak ternyata setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas tiga jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Baik, jadi saya jelaskan sedikit bahwa tadi di video itu disampaikan bahwa ada memang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan ada 2 kegiatan yang berkaitan dengan barang dan juga jasa. Baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang memberikan produk dan ada yang memberikan pelayanan. Jadi bidang-bidangnya itu berupa, kalau berkaitan dengan barang dan jasa adalah pertanian, peternakan, supermarket, dan lain sebagainya. Terus yang kedua bandara, berkaitan dengan jasa berupa bandara, salon, guru, dokter, dan lain juga sebagainya. Jadi banyak keahlian atau bidang-bidang pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Oke? Nah, untuk itu saya akan membagi 5 kelompok sekarang. Atau kalau sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oh, sudah ya? Nah, baik. Jadi saya akan memberikan modul lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan didiskusikan bersama teman kelasnya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, oke? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Bukan ini, kelompok 2. Nathan. Kelompok 3. Baik, pada lembaran pertama di modul tersebut ada nama. Oke, silakan dituliskan nama kelompoknya setiap masing-masing kelompok. Terus yang kedua, kelasnya kelas berapa, dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Silakan dijawab pertanyaannya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya nah. Boleh, ada pertanyaan? Ya. Satu kan dia bilang bersama kelompok masing-masing siswa mendiskusikan kegiatan ekonomi dan maksudnya kegiatannya itu berarti kita diskusikan dalam sehari itu kita pernah kita tidak melakukan produksi, distribusi, sama konsumsi. Ya. Coba lihat. Ya, kalau misalkan kegiatan produksi, anggaplah orang tua ada kegiatan produksinya, produksi seperti apa? Oke, itu dijelaskan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tuh berbagai macam. Ada yang lain? Silakan. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dalam kehidupan sehari-hari.
saya gitu. Ya, entah menjual apa sembarang. Mamaku ya. Ini yang kedua yang lupa lah. Yang ada 3 pertanyaan. Berikan juga contoh keseharian terkait produksi, distribusi dan konsumsi. Oke? Yang pernah dilakukan. Oke? Kita bekerja, paham? Paham ya? Oke, Sauki, aman kelompoknya? Oke, kalau ada yang tidak dipahami bertanya lah. Apakah masih semangat? Baik, supaya lebih semangat lagi, kita akan main game sebelum presentasi, oke? Ya. Jadi ice breaking judulnya adalah sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Bisa kita mulai? Silakan fokus. Ini sabar. Ini warna apa? Ini hijau. Ini hijau. Lanjut. Kuning. Ini ini. Oke, ini kuning. Oke, ini hitam. Ini merah. Ini biru. Sama bilang pink tadi. Harus fokus. Lanjut. Oke. Oke. Kita percepat lagi supaya tidak memikir. Langsung jawab. Oke, selesai. Jadi saya rasa sudah cukup fokusnya. Nah, baik. Selanjutnya karena diskusi kelompok telah selesai dikerjakan, silakan presentase. Saya mewakili kelompok 1, perkenalkan nama saya Kengan Saputra dan juga teman-teman anggota saya yaitu Afra Alicia, Naomi Kisha Ramadhani dan Kesha Putri. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik dengan pokok pembahasan yaitu kegiatan ekonomi. Soal yang pertama yaitu bersama-sama kelompok masing-masing berdiskusikan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tadi sudah dengar dari video itu sendiri, yaitu kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai suatu guna barang ataupun jasa. Yang kedua ialah distribusi, yaitu proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir ialah konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan yang menggunakan, membeli atau memakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dari hasil diskusi kami mencakup sebuah kesimpulan, yaitu kami pernah melakukan kegiatan bazar yang dimana itu mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya ialah produksi. Kami membuat atau membuat hasil produk tersebut. Contohnya yaitu risol. Yang kedua ialah distribusi. Kami yang mengantarkan hasil produk tersebut ke tangan konsumen. Contohnya ialah kami sendiri yang mengantarkan ke pembeli. Mungkin itulah hasil dari hasil diskusi kami tentang LKPD, tentang pokok kegiatan, pokok pembahasan kegiatan ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada yang dipertanyakan untuk kelompok 1? Silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Diva Ika Ahmad, ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Boleh. Apa tujuan seseorang melakukan produksi? Terima kasih. Pertanyaan ini buat siapa? Saya? Kelompok 1? Siapapun yang ingin. Baik. Ada yang ingin bisa menjawab? Pertanyaan tadi adalah? Ya, silakan. Silakan Nur Alfia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, teman-teman. Baik, sudah ya. Jadi ada yang dipertanyakan lagi? Tidak ada? Ya. Apakah kalian sudah mengerti berkaitan dengan materi hari ini, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi? Mengerti ya? Nah, jadi saya akan berikan sedikit penguatan apa itu produksi. Jadi
Produksi adalah itu tadi, kegiatan untuk mencipta, membuat ataupun menghasilkan suatu produk, barang dan jasa. Nah, biasanya yang melakukannya ini adalah yang namanya produsen. Oke? Terus yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan atau memberikan ataukah mengantarkan produk, barang dan jasa. Dan nama lain orang yang melakukan distribusi ini adalah distributor. Contohnya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari kita? Berupa siapa? Kalau distributor seperti apa itu? Jasa antar berupa nama perusahaannya? Gojek bisa. Gojek itu apa namanya? Produksi, kegiatan produksi tapi berupa jasa. Kalau misalkan pengantar barang, siapa biasa mengantarkan? Driver berupa JNT, apalagi yang biasa? JNE Express, apalagi? Ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang ingin satu orang yang bisa menyampaikan apa yang diperoleh hari ini? Ada yang mau? Ada yang ingin menyampaikan apa yang didapatkan hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada? Angkat tangan, silakan Kenar. Menghadap ke teman-temannya. Oke, mungkin apa yang kita dapat hari ini itu ya kan seperti yang kita tahu, kita seorang siswa. Gunanya kita ke sekolah itu ialah kita mencari tahu apa yang awalnya kita tidak tahu tapi menjadi tahu. Jadi setelah proses belajar mengajar ini yaitu tentang kegiatan ekonomi, kita jadinya tahu bahwa itu ternyata kita juga bisa menghasilkan sebuah produksi, kita juga bisa menjadi distributor, dan kita juga sering menjadi konsumsi. Jadinya pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Karena apa? Kita tidak tahu ke depannya kita bakal menjadi apa. Siapa tahu berkat kegiatan ini kita dapat menambah lagi wawasannya kita ke depan supaya kita lebih menemukan jati diri kita ke depannya. Mungkin itu jadi saya. Dan hari ini sangat seru karena ada ice breaking-nya, pelajarannya juga santai, tidak tegang. Oke. Jadi sangat seru untuk hari ini. Terima kasih. Nah, karena minggu lalu materinya itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu sangat erat kaitannya hari ini, yaitu proses menciptakan barang tersebut. Karena tadi itu sudah disampaikan produk apa saja yang termasuk produk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya minggu depan materinya itu lebih terkait lagi dengan kedua materi yang minggu lalu sama hari ini. Minggu depan materinya itu berkaitan dengan diagram pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi apa saja itu yang kemarin kita pelajari? RTP, RTK, apalagi? Luar negeri dan pemerintah. Jadi itu nanti diagramnya akan kita pelajari bahwa bagaimana kegiatan perekonomian berjalan dalam sebuah masyarakat, baik itu dari tingkatan kecil sampai ke tingkatan besar, sampai ke pada suatu kesatuan suatu negara. Entah itu hubungan pemerintah dengan masyarakatnya seperti apa, pemerintah dengan masyarakat luar negeri seperti apa, atau negara luar negeri, atau ke masyarakat biasa dengan perusahaan. Jadi namanya RTK itu berkaitan dengan masyarakat, RTP itu berkaitan dengan perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Itu yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Sudah. Sebelum pulang, silakan pimpin berdoa dan diberikan salam. Siapkan, Kenar. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Silakan berdoa sebelum pulang. Duduk. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.